Sebelum melaksanakan buka puasa, sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Berkah. Dipersembahkan oleh Yayasan Al-Islah Bondowoso Cabang Timika. Dan didukung oleh Amalis, air mineral Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Zat yang Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Kaya, Maha segala-galanya, bahkan yang memiliki alam semesta ini. Ia telah berkenan memberikan nikmatnya kepada kita, mulai dari nikmat iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita bisa hadir untuk menyaksikan serta mendengarkan acara Mutiara Berkah pada sore hari ini. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan, kita idolakan manusia agung, manusia yang paling sempurna di muka bumi ini. Bahkan dalam sebuah penelitian Amerika, top model nomor 1 orang yang paling berpengaruh di dunia ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para keluarga, sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in, dan kita selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mutiara Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini izinkanlah kami sekedar sharing, membawakan materi, tidak lain untuk menggurui atau merasa kami lebih daripada guru-guru kami terdahulu. Maka sekali lagi izinkanlah kami membawakan materi ini dalam rangka sharing pada sore hari ini. Alhamdulillah, kami di sini sudah rangkum semua materi untuk sore hari ini. Dan sebelumnya kita mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di hadis lain juga dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah banyak sekali di antara guru-guru kita, para ulama, para ustadz muda telah menyampaikan apa itu makna bulan puasa, bagaimana tafsir daripada Surah Al-Baqarah ayat 183. Namun hari ini kita akan membahas yang tidak kalah pentingnya. Apa itu rukun dan syarat puasa Ramadan? Sahabat Mutiara Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat, baik, yang pertama kita akan bahas rukunnya terlebih dahulu. Ternyata rukun di dalam berpuasa itu hanya ada 2. Yang pertama niat, dan yang kedua itu adalah imsak. Niat itu di dalam kaidah itu dikatakan bahwasanya niat qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, yang mana artinya niat itu berbarengan daripada pergerakan yang kita lakukan. Niatnya di dalam hati, gerakannya sesuai fisik yang tampak. Kemudian juga
bahwasanya niat itu hukumnya wajib, hukumnya fardu. Nah, jadi di dalam kaidah usul fikih, wajib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada wajib muwassa, dan yang kedua wajib mudayyak. Wajib muwassa itu adalah wajib yang secara bahasa itu mendapat kelonggaran. Artinya apa? Di sana niat kita itu masih ada kelonggaran, tidak hanya tertuju atau fokus pada satu titik saja. Kita ambil contoh, sholat zuhur. Saat tiba waktunya sholat zuhur, itu orang bisa melakukan sholat sunnah terlebih dahulu, selagi waktu sholat fardu itu masih ada. Namun apabila waktunya sudah mendesak atau mepet, maka itu tidak diperkenankan melaksanakan sholat sunnah. Alangkah lebih baiknya kita langsung mengerjakan sholat wajib. Contoh lain lagi, orang membayar hutang ketika berpuasa Ramadan. Nah, telah disampaikan juga melalui firman Allah Subhanahu wa taala ayat 184 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, al-ayah sampai akhir. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya barang siapa saja kita saat kita memiliki hujah, memiliki alasan yang syar'i seperti sakit, ya, perjalanan jauh, lagi haid, nifas dan lain sebagainya, maka kita wajib untuk menggantinya atau mengqadha, tentunya di hari yang lain. Nah, ini adalah sebuah kelonggaran. Ini wajib dilakukan tapi mendapat dispensasi. Bahkan ada salah satu riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim pada hadis ke 1950 dikatakan, aku pernah berpuasa Ramadan, lantas aku tidak kuat dan aku tidak bisa menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Dari makna hadis ini artinya apa? Bahwasanya kita mengganti tidak harus jatuh pada saat bulan Ramadan pas, tetapi kita bisa mengganti di bulan-bulan lain, bahkan bulan Sya'ban pun masih bisa. Kemudian rukun yang kedua itu adalah imsak. Imsak itu secara bahasa adalah mengendalikan diri atau menahan diri. Mengendalikan dari apa? Menahan dari apa? Dari segala macam yang bisa membatalkan puasa kita. Mohon maaf bagi pemirsa yang sudah menikah mungkin, yang sudah berkeluarga, kita bisa menahan hawa nafsu kita dari mulai berhubungan seks, berhubungan intim, seperti itu. Kalau namanya kita menahan dari lapar, haus, itu sudah pasti. Tapi bagaimana kita menjaga, menahan lisan kita, pendengaran kita, hati kita, pikiran kita, agar tetap fokus dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Sehingga apa? Kita dapat menikmati puasa kita dengan rukun yang ada, yaitu rukun pertama niat dan rukun yang kedua adalah imsak. Apabila ini sudah dilaksanakan dengan maksimal, insya Allah puasa kita sah secara syariat Islam. Itu yang pertama. Yang tak kalah penting juga syarat daripada berpuasa itu sendiri. Nah, ternyata dalam Islam tidak sembarangan kita bisa melakukan, yaitu ada tentunya syarat-syarat yang harus diperhatikan. Ada 7 syarat agar kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama itu adalah kita beragama Islam. Saat kita menyatakan kita beragama Islam, maka kita sudah barang tentu beriman. Dan orang yang tidak beragama Islam atau di luar kita tidak dikenai kewajiban berpuasa Ramadan. Yang kedua, balik, cukup umur, telah tiba waktunya, maka dia diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, itu berakal sehat. Jadi, orang gila itu tidak dihukumi wajib berpuasa. Yang keempat, itu sehat secara fisik. Banyak di antara kita, mohon maaf sebelumnya, mungkin ada yang sudah
tua rentan, jompo, maka ia tidak dihukumi wajib melaksanakan puasa. Namun ia wajib menggantinya dengan membayar fidyah. Yang kelima, itu mampu. Mampu ini dalam artian mampu secara ekonomi, mampu secara fisik, finansial kita ada, mental kita, ya, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan mampu. Kalau kita terlalu memaksakan dan itu menyebabkan kita sakit, bahkan yang sudah sakit menjadi parah, lebih baik jangan dilaksanakan. Dan tentunya kita bisa mengqadha di lain waktu atau lain kesempatan. Yang keenam, khusus untuk ibu-ibu, itu ada waktu haid dan nifas. Ini sepakat jumhur ulama di Indonesia ini telah mensepakati bahwa saat wanita haid dan nifas hukumnya haram untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, tidak dalam perjalanan. Saat kita mengalami perjalanan jauh, sedang melaksanakan perjalanan jauh, tentu kita akan merasa dehidrasi, tidak mampu, kehausan. Maka disarankan ini tidak pada perjalanan jauh. Sahabat Mutiara Berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Tentu bila mana ada tutur kata atau sikap kami pada siaran hari ini, kami memohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Bapak, Ibu yang di studio maupun pemirsa yang ada di rumah, episode kali ini kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Berkah. Dipersembahkan oleh Yayasan Al-Islah Bondowoso Cabang Timika. Dan didukung oleh Amalis, air mineral Al-Islah.